Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada tersedia dua soal tentang limit fungsi trigonometri. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, kita coba jawab secara bersama-sama. Kita lihat soal yang pertama terlebih dahulu. Oke, katanya limit X mendekati pi per 2 dari akar 1 dikurangi sin 2x dikurangi dengan 1 akar dari 1 ditambah sin 2x dibagi dengan 2x dikurangi dengan pi. Oke, ini kalau misalkan kita substitusi x-nya pi per 2, hasilnya pasti 0 per 0. 0 per 0 ya. Oke, nah untuk supaya jawabannya bukan 0 per 0, maka caranya seperti ini. Nah, berarti di sini tadi katanya limit X mendekati pi per 2 dari akar 1 kurang sin 2X dikurangi akar dari 1 ditambah sin 2X per 2X dikurang pi. Ini adalah soalnya, maka caranya adalah kita kalikan dengan sekawan dari pembilang ya, bentuk akar, yaitu akar dari 1 dikurangi sin 2X, berarti kalau dia dikurang ini ditambah dengan akar dari 1 ditambah sin 2X. Berarti di bawah juga kita kalikan dengan bentuk yang sama. Ingat, di sini kalau misalkan ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, maka ini kalau kita faktorkan akan menjadi A ditambah B dikali dengan A kurang B. Atau begitu juga bentuk sebelah kanan, kalau dikalikan akan menghasilkan bentuk sebelah kiri ya. Tinggal A-nya dikuadratkan, B-nya juga dikuadratkan ya. Kiri dikali yang kiri, yang kanan dikali dengan yang kanan ya. Tandanya jadi negatif. Berarti di sini akan menjadi limit X mendekati pi per 2 dari, nah ini perkaliannya ini, berarti yang kiri dengan yang kiri ya. Akar dari 1 kurang sin 2X dikali dengan akar dari 1 kurang sin 2X, maka akarnya hilang. Jadi 1 dikurangi sin 2X. Ini negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kemudian akar dari 1 ditambah sin 2x dikali dengan akar dari 1 ditambah sin 2x, maka akarnya adalah habis ya. Karena akar dikali akar ini hasilnya akarnya akan hilang ya. Nah, di sini ada bentuk akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Nah, ini berarti dibagi dengan 2x dikurangi pi dikali dengan ini, karena sudah dikalikan berarti ini habis jadi 1 ya, per akar dari 1 dikurang sin 2x ditambah dengan akar dari 1 ditambah sin 2x. Nah, di sini 1 dikurangi 1 ini habis. Kemudian min sin 2x dikurangi dengan sin 2x, ini hasilnya adalah min 2 sin 2x. Nah, di sini ada bentuk sin x itu, ini akan sama juga dengan sin dari pi dikurangi dengan x. Berarti ini akan sama dengan limit x mendekati pi per 2 dari ini min 2 dikali sin 2x. Sin 2x itu boleh atau sama juga dengan sin dari pi dikurangi dengan 2x. Sesuai dengan bentuk seperti yang ketiga ini ya. Berarti ini dibagi dengan ini 2x dikurang pi, kita ubah saja menjadi min dari pi dikurangi 2x. Ini sama saja ya. Kenapa kita ubah seperti ini? Supaya bentuknya sama ini. Nah, berarti ini dikali dengan limit x mendekati pi per 2 dari bentuk ini ya. 1 per akar dari 1 dikurangi sin 2x sama ditambah dengan akar dari 1 ditambah sin 2x. Nah, di sini ada rumus, misalkan ada limit x mendekati 0 dari sin px per qx. Ini kalau x-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. Tetapi ini tidak boleh kita langsung masukkan, maka langsung saja ini nilainya sin px per qx itu, kalau dia 0 per 0, maka jawabannya adalah pi per q ya. Ini, p itu nilai dari x di atas, q-nya itu nilai x yang di bawah. Nah, ini. Berarti di sini kalau kita lihat negatif ketemu negatif, di sini ada ya. Berarti ini kita coret saja, berarti menjadi positif.
Kemudian ini sin pi dikurangi 2x dibagi dengan pi dikurang 2x karena dia sama. Berarti nilainya adalah 1. Atau nilai dari ini 1/1. Nilainya berarti 1 ya, sesuai dengan rumus yang terakhir ini ya. Berarti ini akan sama dengan ini menjadi 2. 2 dikali 1 adalah 2. Dikali dengan limit x mendekati pi per 2. Berarti dari ini ya. Berarti ini 1 per akar dari 1 dikurangi dengan sin 2x. Kalau x-nya itu adalah pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90 derajat. Berarti kalau 2 kali 90 derajat itu adalah 180 derajat. Maka sin 180 derajat, ini 180 derajat ya. Maka nilainya adalah 0. Kemudian ditambah dengan akar dari 1. 1 ditambah dengan sin 2x, 2 dikali 90 derajat ini ya. Berarti nilainya adalah 180 derajat. Berarti sin 180 derajat itu nilainya adalah 0. Berarti ini akan sama dengan 2 dikali 1 per akar dari 1 kurang 0 adalah 1. Akar dari 1 adalah 1 ini. Kemudian ditambah dengan 1 ditambah 0 adalah 1. Berarti akar dari 1 adalah 1. Sehingga 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti ini bisa kita coret saja 2-nya. Berarti ini jawabannya adalah 1. Sehingga pilihannya itu adalah yang B. Oke, kita coba lanjut soal yang kedua. Soal persiapan ulangan. Di sini kita coba jawab secara bersama-sama. Katanya nilai dari limit x mendekati 0 dari akar dari 2 ditambah sin 3x dikurangi dengan akar dari 2 dikurangi sin 4x per 6x. Ini sama dengan berapa? Oke, di sini kita coba jawab secara bersama-sama. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah, nah di sini tadi soalnya adalah limit x mendekati 0 dari akar 2 ditambah sin 3x dikurangi dengan akar 2 dikurangi sin 4x dibagi dengan 6x. Ini kita kalikan dengan sekawan dari pembilangnya ya. Karena pembilangnya merupakan bentuk akar. Berarti ini kita kalikan akar dari 2 ditambah sin 3x ditambah dengan akar dari 2 dikurangi sin 4x. Berarti di bawah juga kita kalikan dengan bentuk yang sama seperti yang di atas. Nah, berarti ini sama dengan limit x mendekati 0 dari, ini perkaliannya, cara mengalikannya berarti ini. Di sini ada bentuk, misalkan ada bentuk A dikurang B dikali A ditambah B. Maka hasil perkaliannya itu adalah A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. A dikali A, dikali kiri ya. Kemudian negatif dikali positif negatif. Kemudian yang kanan dikali dengan yang kanan ya. Oke, berarti akar dari 2 ditambah sin 3x dikali dengan akar 2 ditambah sin 3x. Ini nilainya adalah 2 ditambah sin 3x. Nah, karena di sini harus kita ketahui bahwa bentuk dari akar dikali akar, ini hasilnya akarnya hilang ya. Kalau yang di dalam akar itu nilainya sama. Oke, berarti tinggal 2 ditambah sin 3x ya, karena isinya sama ya, yang di dalam akar. Ini negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kemudian akar dari 2 dikurang sin 4x dikali akar dari 2 dikurangi sin 4x. Hasilnya adalah 2 dikurangi sin 4x. Akarnya jadi hilang. Berarti ini dibagi dengan 6x. Kemudian ini dikali dengan ini ya. Tetap. Nah, oke. Berarti di sini 2 dikurangi dengan 2. Ini berarti habis. Kemudian di sini sin 3x-nya berarti dikurangi dengan min dari sin 4x. Berarti min ketemu min jadi plus. Jadi sin 3x ditambah dengan sin 4x. Nah, ingat di sini kalau misalkan ada sin A ditambah sin B, maka ini hasilnya atau sama dengan 2 dikali sin setengah A ditambah B dikali dengan cos setengah A dikurangi dengan B. Berarti ini akan sama dengan limit x mendekati 0 dari, ingat tadi sin 3x ditambah sin 4x itu kita gunakan rumus ini ya. Berarti 3x-nya sebagai A,
4x-nya sebagai B. Berarti hasilnya adalah 2 sin setengah A ditambah B. Berarti 2 sin setengah dari A tambah B, 3x tambah 4x adalah 7x. Berarti setengahnya itu adalah 7 per 2x. Dikali dengan cos setengah dari A kurang B. Berarti 3x dikurang 4x adalah min x. Berarti setengah dari min x itu adalah min setengah x. Berarti ini dibagi dengan 6x. Kemudian dikali dengan, berarti ini 1 per akar dari bentuk ini ya. 2 ditambah sin 3x ditambah dengan akar dari 2 dikurangi dengan sin 4x. Berarti ini akan sama dengan limit x mendekati 0. Dari ini bisa kita ubah saja menjadi 2 dikali sin 7 per 2x per 6x ya. Ini bisa ada nilainya nanti. Dikali dengan limit x mendekati 0 dari cos min setengah x dibagi dengan bentuk ini. Sama ya. Berarti ini akan sama dengan 2 dikali. Nah ini bentuk rumus ini bisa kita gunakan. Berarti 2 dikali 7 per 2 dibagi dengan 6. Ya, gunakan rumus ini. Berarti ini dikali dengan x-nya kita substitusi. Sama dengan 0. Berarti min setengah kali 0 adalah 0. Berarti cos 0 itu adalah 1. Dibagi dengan akar dari 2 ditambah sin 3 kali 0 adalah 0. Berarti sin 0 itu adalah 0. Berarti 2 ditambah 0 adalah 2. Ditambah dengan akar dari 2 dikurangi sin 4 kali 0 adalah 0. Berarti sin 0 itu adalah 0. Berarti 2 dikurangi 0 itu adalah 2. Berarti ini akan menjadi 7 per 6. Ini 2-nya bisa kita coret. 7 per 6 dikali dengan 1 per akar 2 ditambah akar 2 berarti 2 akar 2. Nah, di sini kita coba kalikan saja sama-sama akar 2 per akar 2 supaya bentuk penyebutnya rasional. Berarti hasilnya adalah akar 2 dikali akar 2 ini adalah 2. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 7 dikali 1 7. 7 dikali akar 2 adalah 7 akar 2. Dibagi dengan 6 kali 2 adalah 12. 12 dikali 2 adalah 24. Berarti jawabannya itu adalah 7 akar 2 per 24. Sehingga pilihannya itu adalah yang A. Baik, kita sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.